wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceni Cantika. Saya mahasiswa program studi D3 Kebidanan Universitas Aisyah Palembang. Kali ini saya ingin memaparkan tentang ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan ketahanan nasional? Oke, baik. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan. Kemampuan menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dari dalam maupun luar negeri. Landasannya sendiri ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Wawasan Nusantara. Tujuannya untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan nasional yang lestari dan bermartabat. Geostrategi merupakan strategi memanfaatkan kondisi geografis untuk mencapai tujuan nasional. Indonesia itu berada di posisi silang antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Ketahanan nasional mengintegrasikan seluruh potensi wilayah menjadi kekuatan geostrategi. Landasan hukum ada TAP MPR nomor 6 garing MPR garing 1998 tentang ketahanan nasional. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Geostrategi Indonesia adalah implementasi dari wawasan Nusantara dalam kebijakan nasional. Konsep Astragatra. Astragatra merupakan 8 gatra atau 8 aspek yang menyusun ketahanan nasional yang terbagi menjadi Trigatra dan Pancagatra. Trigatra alamiah terdiri dari geografi, kekayaan alam, dan demografi. Untuk Pancagatranya terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Kelemahan pada satu gatra berdampak pada keseluruhan sistem ketahanan nasional. Trigatra alamiah. Untuk aspek yang pertama adalah geografi. Indonesia berada di posisi strategis antara dua benua dan dua samudra. Luas wilayahnya sekitar 1,9 juta kilometer persegi daratan dan 17.508 pulau. Berada di zona ekonomi eksklusif, yaitu 200 mil laut. Untuk aspek yang kedua adalah kekayaan alam. Indonesia memiliki sumber daya migas, mineral, dan hasil tambang melimpah. Hutan tropis terluas ketiga di dunia, serta keanekaragaman hayati dan potensi kelautan yang besar. Untuk aspek yang ketiga ada demografi. Indonesia terdiri sekitar lebih kurang 278 juta jiwa dengan populasi keempat terbesar di dunia. Memiliki 1.340 lebih suku bangsa dan 700 lebih bahasa daerah. Untuk Pancagatra, terdiri untuk aspek yang pertama adalah ideologi. Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, pemersatu, dan landasan bernegara. Untuk aspek yang kedua ada politik, stabilitas pemerintah, demokrasi, Pancasila, dan kedaulatan rakyat. Untuk aspek yang ketiga ada ekonomi, kemandirian ekonomi nasional berbasis sumber daya alam negeri. Untuk aspek yang keempat adalah sosial budaya, pemersatuan di tengah kebinekaan, ketahanan budaya lokal. Dan yang aspek terakhir adalah Hankam, sistem pertahanan semesta, SINS, kata TNI, dan rakyat. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan merupakan kondisi yang harus dihadapi dalam mempertahankan ketahanan nasional. Ancaman militer terdiri dari konflik bersenjata, terorisme, dan separatisme. Selain ancaman militer, ada pun ancaman non-militer, yaitu radikalisme, proxy war, disinformasi, dan serangan cyber. Adapun tantangan geoekonomi, yang dimana persaingan global, ketergantungan impor, dan kesenjangan wilayah masih sangat tinggi saat ini. Hambatan internalnya, Indonesia masih memiliki sumber daya manusia dengan tingkat korupsi yang tinggi, lemahnya penegakan hukum, dan disintegrasi sosial. Adapun gangguan eksternal yaitu klaim tumpang tindih di Laut Natuna Utara. Implementasi ketahanan nasional. Untuk implementasinya sendiri dibagi menjadi 3 tingkatan. Untuk tingkatan yang pertama yaitu nasional, di mana kebijakan RPJMN, doktrin pertahanan semesta, dan diplomasi bebas aktif di forum internasional. Contohnya,
Operasi Trisila, pengamanan perbatasan, badan cyber, dan sandi negara. Untuk tingkat yang kedua ada daerah, otonomi daerah sebagai instrumen pemerataan, stabilitas, dan pembangunan wilayah perbatasan. Contohnya adalah program 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, kawasan ekonomi khusus. Untuk yang tingkat ketiga adalah masyarakat, bela negara, wawasan kebangsaan, dan gotong royong sebagai pilar pertahanan semesta. Contohnya program Citarum Harum, pendidikan bela negara, dan komponen cadangan. Indonesia di kancah global. Indonesia tergabung menjadi anggota ASEAN, G20, OKI, dan PBB. Indonesia memiliki visi yaitu Indonesia Emas 2045. Negara maju berbasis sumber daya manusia unggul dan teknologi yang bisa diwujudkan dengan diplomasi bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun, aktif menjaga perdamaian dunia. Dilanjutkan dengan poros maritim dunia dan yang memanfaatkan posisi strategis Indo-Pasifik sebagai jalur perdagangan global. Adapun posisi tawar lebih kuat, ketahanan nasional yang kokoh memperkuat pengaruh Indonesia di forum internasional. Dan yang terakhir adalah kemandirian strategis, di mana mengurangi ketergantungan pada kekuatan asing dalam bidang pertahanan dan ekonomi. Kesimpulan, ketahanan nasional adalah strategi holistik pembangunan bangsa, bukan sekedar konsep militer. Geostrategi Indonesia bertumpu pada 8 gatra yang saling berinteraksi secara dinamis. Ancaman modern menuntut pendekatan komprehensif yang meliputi militer, ekonomi, budaya, dan digital. Setiap warga negara berperan dalam sistem ketahanan melalui bela negara dan wawasan kebangsaan. Indonesia yang tangguh adalah Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sesuai dengan semboyan ketahanan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keanekaragaman adalah kekuatan, bukan kelemahan. Persatuan dalam keberagaman adalah fondasi ketahanan nasional. Baiklah, saya kira ini saja yang dapat saya paparkan pada hari ini dan pada kesempatan kali ini. Saya pamit undur diri. Nasrun minallahi wal fatun qorib wa basirin mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.